Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Pedagogi kelas 2F Program Studi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru dengan anggota Hafni Fauziah dengan NIM 2008621, Risna Amelia dengan NIM 2010126, dan Regina Nurul Sakinah dengan NIM 2005118. Di sini kami akan melakukan interview terkait pedagogik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut merupakan wawancara kami bersama dengan narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Selamat menyaksikan. Menurut Bapak, apa kekurangan pendidikan saat ini di Indonesia? Kekurangannya itu mungkin di masalah fasilitas mungkin ya, kayak fasilitas buat olahraga mungkin habis dipakai membangun ruangan-ruangan tertentu atau penambahan kelas sehingga ya nggak ada lahan lagi, mungkin jadi mempersempit mungkin fasilitas aja mungkin ya. Fasilitas. Ya, Apakah pendidikan saat ini sudah sesuai dengan pemahaman Bapak mengenai pendidikan itu sendiri? kalau sesuai sih udah masuk tahap sesuai, cuman ada sedikit yang tidak masuk sesuainya gitu ya. Ya diantaranya itu ada KBM itu ya, mungkin kegiatan belajar mengajar antara tatap muka seorang guru sama muridnya, mungkin di situ mungkin ya. Contohnya seperti apa, Pak? Menurut Bapak sih ya, yang sedikit tidak sesuainya mungkin ya dalam kegiatan belajar mengajar itu, ya contohnya guru ada keperluan atau izin sakit atau ada halangan, sementara itu tugas dan kegiatan belajar mengajar itu hanya diberi tugas Diberikan tugasnya. secara lisan, ya disampaikan sama guru yang lain mungkin ya. Nah mungkin yang namanya di kelas itu, apalagi anak kelas 5 SD yang mungkin bukannya tertib, malah ya semacam gaduh mungkin. Gaduh. Yang Bapak harapkan ya mungkin ada guru yang lain yang kebetulan ada jamnya kosong atau yang dipakai olahraga di backup ke situ mungkin ya untuk menjaganya. Jadi tidak dibiarkan Betul. mengerjakan tugas saja, Ya. tapi harus tetap diawasi. Nah itu soalnya ini maklum anak SD. SD ya, Iya. jadi kegiatan belajar mengajarnya Salah satu unsur paling penting dalam pendidikan adalah seorang guru. betul. Menurut Bapak, apakah guru pada saat ini sudah profesional dalam mendidik dengan baik? Nah, mungkin kalau dari pandangan secara profesional itu kembali lagi karakter seorang gurunya mungkin ya, soalnya cara mendidiknya gimana atau pengembangannya untuk mengajar mendidik seorang siswanya itu bagaimana ya, jadi intinya plus dan minusnya pasti ada lah kalau dihitung secara profesional itu. Tergantung bagaimana guru tersebut Penyampaiannya dalam KBM itu yang tadi mungkin ya. Menurut Bapak, guru yang ideal itu gurunya yang seperti apa? Guru yang ideal itu kalau menurut saya nih, guru yang dimana kegiatan belajarnya yang tadi cerita kegiatan belajar mengajarnya itu aktif ya. Jadi maksud artian aktif di sini semacam ada interaksi sama siswa sendiri. Lalu bagaimana cara atau metode Bapak dalam mendidik anak di lingkungan keluarga yang seperti kita ketahui bahwa Bapak adalah orang tua dari Zaki apa ya, yang kelas 5. Ya. Nah, bagaimana Bapak dalam mendidik Zaki di rumah? Kalau menurut Bapak mengembangkan pendidikan di keluarga Bapak sendiri ya, jadi Bapak itu mendidik, apalagi ini anak laki-laki, nggak terjadi sama anak laki-laki maupun anak perempuan gitu ya, maksudnya pendidikan awal itu paling dasar individu keluarga. Di keluarga. Betul. Dimana setelah keluar dari rumah mungkin itu pendidikan ada berbagai macam, ada pendidikan dari luar rumah, lingkungan Masyarakat, ada dari sekolah, sedangkan pendidikan di sekolah itu terbatas hanya pada saat KBM saja. betul. Tapi Bapak kembangkan di sini untuk mendidik Bapak itu ya mungkin rasa tanggung jawab pada si anak itu, kedisiplinan ya, maksudnya
dari berbagai ya. Contohnya salah satunya dalam pengerjaan tugas di rumah, itu mungkin disiplin aja. Menurut Bapak, apa saja upaya yang dapat membangun pendidikan Indonesia saat ini agar lebih maju? Kalau menurut saya itu upaya dari pemerintah itu sudah bagus ya. Jadi cuma pengembangannya aja secara lapangan atau operasionalnya gitu ya. Dari kualitas Si pengajarnya, tapi nggak menyalahkan si pengajarnya, tapi justru ini jadi ada timbal balik lah gitu antara gurunya, siswanya gitu, dan lingkungan di sekolahnya itu. Di rumah gitu, belajar di rumah kan banyak online ya. Ada kurang kan belajar sekarang ini banyak orang tuh ini. Lalu yang selanjutnya menurut Bapak guru yang ideal itu guru yang seperti apa sih Pak? Guru itu yang guru yang mau murid di rumah gitu, agar mengasih arahan tentang apa yang kita muridnya tidak mengetahui. Mereka kan kalau masih dasar SD belum masih banyak dan di online. Ketika pembelajaran online dari gurunya datang ke rumah. Nah ya. Lalu yang selanjutnya sopan santun, sabar dan bijak merupakan karakter yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia ya Pak. Ya betul. Nah, menurut Bapak bagaimana peran guru dalam menanamkan karakter tersebut? Peran guru baik untuk menanamkan karakter sekarang ini untuk sopan santun itu baik lah, itu bagus gitu, karena banyak sekali guru yang sopan santun dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya bagaimana cara atau metode Bapak dalam mendidik anak di Kalau saya mendidik anak saya ya pasti harus tanamkan adalah satu agama. Mereka jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu. Itu yang saya tanamkan. Kalau mereka bisa menjalankan sholat lima waktu, insya Allah apapun yang mereka jalankan pasti berubah. Menurut Bapak, apa saja sih faktor yang menyebabkan rendahnya profesional seorang guru? Ya, terkadang orang kan di luar, dia di dalam kelas memang banyak guru, tapi dalam luar mereka sebagai guru juga, tapi etika mereka kan tingkah laku mereka guru itu diperhatikan oleh murid gitu. Guru itu kan yang panutan, jadi contoh murid-muridnya kan, maupun di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Menurut Bapak, apa saja upaya yang dapat membangun pendidikan Indonesia saat ini agar lebih maju lagi? Upaya saya untuk membangun pendidikan Indonesia ini yang lebih maju lagi, ya sekolahnya itu harus seperti biaya sekolah, transportasi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat agar masyarakatnya bisa mengenyam pendidikan yang layak. Dari hasil wawancara, kita dapat mengetahui bahwa pendidikan di Indonesia saat ini sudah cukup baik, tetapi masih memerlukan perhatian dari pemerintah maupun dari masyarakat sekitar. Karena pendidikan di Indonesia masih terbatasnya, terutama pada fasilitas sarana dan prasarana pendidikannya.
Selain itu, permasalahan pendidikan yang dialami Indonesia adalah kurangnya jumlah guru yang terampil, sistem evaluasi belajar, mahalnya biaya pendidikan, banyaknya tugas yang diberikan sehingga siswa mengalami kesulitan, minimnya komunikasi antara guru dan siswa. Lalu pendidikan Indonesia lebih mementingkan mengejar target daripada kadar pemahaman, sering mementingkan materi daripada kemampuan, dan sebagainya. Pendidikan sangat memerlukan kualitas sumber daya manusia yang baik, yaitu kualitas profesional seorang guru. Apalagi di masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, di mana peran guru sangat diperlukan. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam membangun atau mengembangkan proses pembelajaran pada siswa. Selain itu, guru juga tidak hanya berkewajiban mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan guru juga dapat membangun karakter seorang siswa. Maka dari itu, pendidikan sangat memerlukan peranan seorang guru untuk memajukan peradaban bangsa dan membangun generasi muda untuk lebih maju lagi. Mari sama-sama kita membangun pendidikan Indonesia untuk lebih maju. Banyak sekali metode dalam ilmu pedagogik yang sebenarnya sederhana dan mudah untuk kita aplikasikan dalam proses belajar mengajar. Salah satunya yaitu metode pedagogi kritis, di mana metode ini memfokuskan untuk membangun kekritisan anak dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku baik terhadap diri sendiri, orang tua, maupun lingkungan sekitarnya. Karena dewasa ini, pendidikan tidak lagi bertujuan untuk menggali potensi setiap anak di segala bidang, akan tetapi malah membunuh potensi yang ada pada anak dengan memberlakukan standar di mana anak yang dicap pintar hanyalah anak yang pintar secara akademik saja dan memiliki nilai rapot yang bagus ataupun ranking yang tinggi, tanpa memikirkan nilai tersebut dia dapatkan dengan jujur atau tidak, ataupun kemampuan apa yang telah dikuasai selama proses pembelajaran, sehingga menghasilkan generasi yang bungkam dan tertekan. Hal ini yang perlu kita ubah dari pemikiran masyarakat Indonesia. Dengan mengaplikasikan pedagogi kritis ini, anak akan dididik dan dibiasakan untuk berpikir kritis dengan cara memperlihatkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar siswa ataupun meminta siswa untuk mencari permasalahan yang sedang terjadi di sekitarnya. Dimulai dari hal sederhana seperti kebersihan lingkungan, yang secara bertahap meningkat menjadi permasalahan yang kompleks seperti kemerataan pendidikan Indonesia ataupun teknologi apa yang bisa kita buat atau bisa dibuat oleh siswa untuk mempermudah kehidupan manusia di masa kini ataupun di masa depan. Hal itu mungkin dengan metode pedagogi kritis ini. Setelah anak memiliki pemikiran yang kritis, dia mampu mengkritisi dirinya sendiri, yaitu menentukan sendiri apa yang dia inginkan dan dia butuhkan untuk masa depannya. Dan dia juga akan menemukan skill atau kemampuan yang dia kuasai dan dia sukai. Setelah mengetahui hal tersebut, anak akan memiliki keberanian untuk mengungkapkan kepada orang tua apa yang dia inginkan dan butuhkan. Di sini diharapkan kebijakan dari orang tua untuk mendukung dan mengapresiasi, juga memfasilitasi bakat anak agar anak lebih termotivasi untuk berkembang dan tujuan dari pendidikan yaitu memanusiakan manusia itu sendiri dapat tercapai. Mari kita tingkatkan kualitas kita dalam mendidik generasi bangsa dengan menerapkan kembali ilmu-ilmu pedagogik sebagai pedoman kita dalam mendidik. Mari ciptakan generasi penerus bangsa yang merdeka, berprestasi, dan berkualitas untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian video dari kami, mudah-mudahan memberi manfaat untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka! Indonesia membutuhkanmu. Merdeka! Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!